قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah di malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Jalla wa ala, diberikan kekuatan, berikan kesabaran di dalam mempelajari dan mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Jalla wa ala, bahasan kita masih pada bab al-haya, ya, sifat malu. Salah satu dari nama Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Hayyu. Ya, salah satu nama Allah Subhanahu wa taala yang mulia adalah Al-Hayyu. Artinya yang Maha Pemalu. Dan ini terdapat di dalam beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya hadis dari Ya'la ibni Umayyah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat seorang laki-laki yagtasilu bil barazi bila izar. Laki-laki ini mandi di tempat pemandian tanpa menggunakan sarung, ya, tanpa penutup. Fasa'adal mimbara. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam naik mimbar. Fahamidallaha wa athna alaihi. Beliau, ya, menyampaikan, ya, muqaddimah khutbahnya, memuji Allah Subhanahu wa taala. Summa qala, lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, innallaha azza wa jalla hayyun sittirun yuhibbul haya'a was satra fa idza iktasala ahadukum falyastatir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah hayyun, ya, Maha Pemalu, menutupi, ya, menutupi aib, ya, menutupi celah. Yuhibbul haya'a,
Allah Subhanahu wa taala menyukai sifat malu was-satr, ya, dan sifat suka menutupi aib, ya, celah. Fa idza tasala ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian mandi, falyastatir, maka hendaklah dia menutupi badannya. Dalam hadis ini Nabi SAW menyebutkan sifat hayyun, Allah Subhanahu wa taala itu pemalu. Ya, dan Nabi SAW perintahkan kepada kita apabila mandi maka hendaklah menutup aurat. Ini dijelaskan oleh para ulama bahwa ya, mandi di tempat permandian terbuka, apalagi di tempat umum, maka tidak pantas, ya, tidak layak seorang itu, ya, telanjang, ya, di tempat terbuka walaupun tidak ada orang, ya, hendaklah dia tetap menggunakan penutup sarung. Ya. Adapun di tempat yang tertutup, maka mimba bil wara, ya, dari bab, ya, kehati-hatian, ya, tetap menggunakan penutup. Itu mimba bi al wara. Nah, di tempat tertutup tidak ada orang yang melihat. Ya, kita sendiri, ya, Allah Subhanahu wa taala pasti melihat, ya. Nah, ini dari sisi bab al-wara. Tapi kalau di tempat terbuka itu sangat memungkinkan untuk dilihat oleh orang lain, ya. Itu yang harus, ya, menutup itu ketika kita mandi di tempat terbuka, di sungai, di kolam, ya, di sumur umum, ya, biasa kan ada itu, ya. Ya. Nah, maka kita menutup, ya, menutup tubuh kita. Nah, kemudian dalam hadis yang lain dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna rabbakum tabaraka wa ta'ala hayyun karimun." Ya, sungguhnya Rabb kalian, ya, Tuhan kalian yang maha suci dan maha tinggi, hayyun, ya, maha pemalu, karimun, pemurah, yastahyi min abdihi, Allah Subhanahu wa taala itu malu pada hambanya, idza rafa'a yadaihi ilaihi an yaruddahuma sifran. Allah Subhanahu wa taala itu malu kepada hambanya yang mengangkat kedua tangannya, ya, mengangkat tangannya meminta kepada Allah, tetapi ketika orang tersebut sudah selesai berdoa, sudah turun tangannya, ya, dalam keadaan kosong atau tidak dikabulkan. Allah malu. Sini juga Nabi SAW menetapkan sifat malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini, ya, merupakan, ya, salah satu dari nama Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Hayyu. Nah, kata Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, wal haya'u sifatun min sifatihi jalla wa ala, taliqu bi jalalihi wa kamalihi. Ya, sifat malu ini termasuk salah satu di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya, ya, sifat malu yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala ini tidak sama dengan sifat malunya makhluk. Ya, kalau sifat malunya makhluk itu ada perasaan di hati, ya, ingin meninggalkan, ya, sesuatu. Ketika ada hal yang ingin dia lakukan
tapi di depannya ada orang yang dia segani, orang yang berilmu misalnya, atau orang soleh misalnya. Ya, dia meninggalkan perbuatan karena apa? Ada rasa segan, rasa malu. Tidak sama dengan sifat malunya Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, beliau juga menetapkan ya, sifat malu bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan Syekh Muhammad Ibrahim, ya, Syekh Muhammad Khalil Harras, ya, beliau menyebutkan bahwasanya arti daripada sifat malunya Allah Subhanahu wa taala itu adalah Allah Subhanahu wa taala tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak selaras dengan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak selaras dengan sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak melakukan perbuatan yang tidak selaras dengan kemahaluasan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, semacam orang-orang yang mereka berbuat dosa besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, secara sembunyi-sembunyi dari penglihatan manusia. Allah Subhanahu wa taala tidak menampakkan, tidak menyingkap perbuatan dosa hamba ini. Ya, karena itu menyelisihi sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala yang salah satunya tadi kita sebutkan sitir, dia itu maha menutupi. Padahal Allah Subhanahu wa taala yang memberikan segala kebutuhan hamba tersebut. Sekalipun dia berbuat dosa, itu tidak disingkap oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada riwayat yang menyebutkan bahwa di masa ya, Nabi Musa alaihissalam, di mana Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan hujan dalam waktu yang lama. Dan itu dikarenakan perbuatan dosa salah seorang umat Nabi Musa alaihissalam. Itu dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa, ada di antara umatmu yang melakukan perbuatan dosa besar. Maka kemudian Nabi Musa alaihissalam berkhutbah menyampaikan apa yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Nabi Musa alaihissalam menyebutkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan ancaman Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang berbuat dosa itu, sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan hujan. Sampai jika dia bertaubat maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dan menurunkan hujan. Setelah beliau alaihissalam menyampaikan khutbahnya, Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan. Maka Nabi Musa alaihissalam penasaran, siapa orang ini? Siapa orangnya? Beliau kemudian meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya tunjukkan kepadanya siapa hamba ini. Apa jawaban dari Allah Subhanahu wa taala? Bertahun-tahun dia berbuat dosa, tidak aku singkap. Apakah setelah dia bertaubat maka akan aku singkap? Tidak mungkin. Ya, bertahun-tahun dia berbuat dosa, aku sembunyikan dari pengetahuan manusia. Maka tidak mungkin setelah dia bertaubat kemudian aku singkap. Jadi jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi sifat ya, malunya Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemuliaan dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Ia tidak akan melakukan
satu hal yang tidak selaras dengan kesempurnaan sifat-sifatnya. Dan semua ya sifat Allah Subhanahu wa taala demikian. Dari sisi penamaan sifat Allah sama dengan penamaan sifat makhluk, tetapi bagaimana sifat tersebut itu pasti tidak sama. Karena Allah Subhanahu wa taala juga telah menetapkan di dalam Al-Qur'an, laisa kamitslihi syai'. Allah Subhanahu wa taala itu tidak serupa dengan apapun. Wa huwas sami' al-basir. Dia Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, Maha melihat. Pendengaran Allah tidak sama dengan pendengaran makhluk. Demikian pula penglihatan Allah tidak sama dengan penglihatan makhluk. Ya. Allah Subhanahu wa taala juga memiliki nama-nama yang indah. Fahayauhu, maka sifat malunya Allah Subhanahu wa taala wasfun yaliqu bihi laisa kahaya'il makhluqin, adalah sifat yang sesuai dengan kesempurnaannya. Ya, tidak sama dengan sifat makhluk. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah taala beliau mengatakan wa qad wasafa nafsahu bil haya. Allah Subhanahu wa taala telah mensifati dirinya dengan sifat al haya, malu. Wa wasafahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensifati Rabbnya, mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan sifat al-haya, malu. Fahuwal hayyul karim. Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pemalu. Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pemurah. Ya. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang kita sebutkan tadi, hadis yang kedua. Innallaha hayyun karimun yastahi min 'abdihi idza rafa'a ilaihi yadayhi an yaruddahuma sifran. Ya, hadis ini juga ya merupakan dalil bahwa orang yang berdoa sambil angkat tangan, potensi doanya itu diterima itu sangat besar. Atau kita katakan ya salah satu syarat atau salah satu hal yang menyebabkan doa terkabul kalau kita berdoa sambil angkat tangan. Kemudian waqalat Ummu Sulaim berkata, ya Rasulullah, innallaha la yastahyi minal haqqi. Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak malu ya terhadap kebenaran. Allah Subhanahu wa taala tidak malu terhadap kebenaran. Ini berkaitan dengan pertanyaan ya wanita Ansar tentang masalah haid. Mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang masalah haid, sampai detail mereka bertanya kepada Nabi. Akan disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai merah wajahnya karena beliau sallallahu alaihi wasallam rasa canggung ya, malu ya dengan ya pertanyaan yang timbul dari wanita-wanita Ansar tentang persoalan privasi itu. Ya. Nah, ketika Ummu Sulaim radhiyallahu anha mengatakan pada Nabi, la yastahyi minal haqq. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak malu ya dari perkara-perkara yang benar. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyetujui itu. Ya, Nabi tidak menyanggahnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha la yastahyi minal haqqi. Allah Subhanahu wa taala itu ya tidak malu. Ya, Nabi katakan ya Allah Subhanahu wa taala itu tidak malu ya dari perkara-perkara yang benar. Ya. La ta'tun nisaa fi a'jazihinna. Ini juga berkaitan dengan perkataan atau pertanyaan seorang
tentang bagaimana mendatangi istri. Ya, bagaimana cara mendatangi istri. Dia bertanya kepada Nabi SAW, apa boleh mendatangi istri di belakangnya? Ya. An ya'tiya ar-rajulu aw az-zawju imra'atahu fi duburiha. Ya. Dia mendatangi istrinya di duburnya. Nah, Nabi SAW kemudian menyebutkan hadis ini. Innallaha la yastahyi minal haq la ta'tun nisaa fi a'jazihinna. Jangan mendatangi wanita pada duburnya. Ya. Pada pertemuan sebelumnya, ya, kita sebutkan bahwa ya, di majelis Riyadhus Shalihin, ya, bahwa orang-orang Bani Israel, mereka mengatakan siapa yang mendatangi istrinya dari arah belakang, maka kalau jadi anaknya akan juling. Ya. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat fa'tu harsakum anna syi'tum. Datangilah ladang-ladang kalian, istri-istri kalian dari arah manapun yang kalian mau. Nah, dalam hadis ini Nabi SAW tegaskan jangan mendatangi istri pada duburnya. Nah, amma min duburiha, ya, dari arah belakangnya boleh, ya. Ya, dari arah belakang dengan pada tempat yang di belakang itu tidak boleh, itu berbeda. Bisa dipahami ini ya? Ya. Nah, untuk menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan masalah agama, ya, disinilah menanggalkan rasa atau sifat malu karena berbicara masalah agama. Sebagaimana Nabi SAW menjelaskan kepada wanita-wanita Ansar, dan mereka wanita-wanita Ansar ini bertanya kepada Nabi SAW tanpa rasa malu. Padahal itu adalah urusan, ya, persoalan yang, ya, privasi. Jadi mereka tanya karena itu persoalan apa? Agama. Ya, persoalan halal dan haram, persoalan, ya, bersuci. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waqala rahimahullahu taala, dan Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala berkata, wa amma haya'u Rabbi ta'ala min 'abdihi fadzaka naw'un akhar la tudrikuhul afham. Adapun sifat malunya Allah Subhanahu wa taala, ya, terhadap hambanya, ya, sifat malu Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya, maka ini adalah satu perkara yang sulit bagi kita untuk, ya, mengetahuinya bagaimananya. Ya. Sulit bagi kita untuk memahaminya. Ya. Fa innahu hayaun karamun wa birrun wa judun wa jalalun. Ya. Jadi sifat malunya Allah Subhanahu wa taala ini, ya, adalah sifat yang mulia, ya, sifat yang baik yang tadi kita sebutkan, disebutkan oleh Syekh Muhammad Khalil Harras, ya, adalah Allah Subhanahu wa taala tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak selaras dengan kesempurnaan sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak berbuat zalim kepada hambanya. Ya. Sehingga kalau Allah Subhanahu wa taala berbuat zalim, itu adalah satu hal yang mustahil. Itu perbuatan yang, ya, tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, sehingga apa yang Allah Subhanahu wa taala lakukan pada setiap hambanya sesuai dengan kemuliaannya, ya, itulah, ya, sifat malunya Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Ini beliau Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala katakan, fa innahu tabaraka wa ta'ala hayyun karimun yastahyi min 'abdihi idza rafa'a ilaihi yadayhi an yaruddahuma sifran wa yastahyi an yu'adziba dza syaibatin syabat fil Islam. Juga Allah Subhanahu wa ta'ala malu pada seorang hamba yang hamba ini beruban kepalanya, ya, beruban di kepalanya karena apa? Mengurus urusan Islam. Ya, dalam mengurus agama ini sampai beruban. Allah Subhanahu wa ta'ala malu untuk mengazabnya. Ya. Orang-orang yang mengurus agama Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan, ya, orang-orang yang mengurus agama Allah, yang mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala, siapa yang paling baik ucapannya daripada orang-orang ini? Ya. Tidak ada yang paling baik ucapan manusia, ya, daripada manusia-manusia yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dia berdakwah, dia menyampaikan risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengurus agama Allah Subhanahu wa ta'ala, memperhatikan kaum muslimin, perhatian dengan urusan-urusan kaum muslimin sampai kepalanya beruban. Ya, dia melakukannya ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan azab kepadanya? Tidak mungkin. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala malu mengazab hambanya yang telah beruban karena mengurus agamanya. Wa kana Yahya ibnu Mu'adz yaqul, subhana man la yadhnibu abduhu wa yastahyi huwa. Subhana man yadhnibu abduhu wa yastahyi huwa. Ini perhatikan jemaah sekalian, ya, maha suci, ya, yang hambanya itu berbuat dosa tetapi yang malu itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berbuat dosa adalah kita hamba, tetapi yang malu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka malunya Allah Subhanahu wa ta'ala di sini adalah dia tidak langsung mengazabnya, karena sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang sempurna adalah Ar-Rahim, penyayang. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala sayang kepada hambanya. Bukti sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala, betapa banyak kita melakukan perbuatan dosa tetapi tidak langsung dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menunggu sampai kita bertaubat kepadanya, kita beristighfar dan kembali kepadanya. Sebanyak apapun dosa yang kita lakukan, sebesar apapun dosa yang kita lakukan, kemudian kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa ta'ala sangat gembira mendapati hamba yang berbuat dosa lalu kemudian kembali kepadanya. Bahkan kegembiraan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mendapati hamba yang berdosa yang bertaubat ini melebihi kegembiraan seorang musafir yang dia kehilangan bekal, ya, dalam perjalanan sampai dia sudah berputus asa, dia tertidur, tiba-tiba dia terbangun, hewan tunggangannya dan perbendaharaannya, bekal-bekal itu ada di depannya, sampai dia berkata, alhamdulillahi ana rabbuk wa anta abdi. Alhamdulillah, aku ini adalah hambamu, aku adalah Rabbmu, dan engkau adalah hambaku. Saking senangnya, ya, tertukar dia mengucapkannya. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah lebih gembira daripada orang seperti ini. Ya. Ini jamaah sekalian, ya. Ini kata Yahya bin Mu'adz rahimahullah taala, ya, maha suci, ya, Allah Subhanahu wa taala. Hambanya yang berbuat dosa, tetapi dia Allah Subhanahu wa taala yang malu, tidak mengazab hambanya pada saat itu, karena dia memiliki apa? Sifat karim, ya, pemurah, rahmah, ya, pengasih, ya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa fi
atharin, dalam sebuah athar juga disebutkan, man istahya minallahi istahallahu minhu. Siapa yang malu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala pun malu kepadanya. Ya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau kita malu kepada orang, ya kita akan menghindari apa? Orang tersebut. Kita akan menampakkan padanya hal-hal yang baik, ya. Malunya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita melakukan apa? Yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, malunya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba yang malu kepadanya, dengan kita diberikan apa? Rahmat, diberikan pahala yang melimpah dari sisi Allah Subhanahu wa taala, diberikan karunia yang melimpah. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari Abi Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainama huwa jalisun fil masjidi wan nasu ma'ahu. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang duduk di masjid bersama dengan ya sahabat-sahabatnya, id aqbala nafarun thalathatun. Kemudian tiba-tiba datang 3 orang. Fa aqbala ithnani ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. 2 orang langsung masuk ya menghadap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa dhahaba wahidun. Nah, salah satu dari mereka bertiga ini ya pergi, berpaling. Ya. Dia menjauh, meninggalkan majelisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, kemudian Abu Waqid radhiyallahu anhu berkata, fa waqafa ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. 2 orang ini dia berdiri di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa amma ahaduhuma fara'a furjatan fil halqati fajalasa fiha. Salah seorang dari 2 yang berdiri ini melihat ada tempat kosong di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia pergi ke tempat kosong itu dan duduk di sana. Wa ammal akhar fajalasa khalfahum. Nah, yang satunya lagi maka dia duduk di paling belakang ya dari majelis tersebut. Wa amma tsalits fa adbara dzahiban. Adapun yang ketiga dia pergi. Ya, dia pergi dari majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma faragha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai ya menyampaikan ta'limnya, menyampaikan pengajarannya kepada para sahabat radhiyallahu anhum, beliau kemudian berkata, ala ukhbirukum anin nafari thalathah, ya, maukah kalian aku beritahukan tentang 3 orang ini? Amma ahaduhum fa'awa ilallahi fa'awahu Allah. Adapun yang pertama, dia meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala melindunginya. Wa ammal akhar fastahya Allahu minhu. Ya, adapun yang kedua, dia malu kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala pun malu kepadanya. Wa ammal akhar fa'aradallahu anhu. Adapun yang ketiga, dia berpaling, maka Allah Subhanahu wa taala pun berpaling darinya. Ya. Jadi yang pertama, dia duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam berharap ya perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah melindunginya. Dan yang kedua, dia merasa malu mendekat kepada Nabi. Ya, mungkin kalau kita ya sudah datang terlambat mau cari tempat di depan, malu gitu kan. Jadi cari tempat di belakang aja gitu. Ya, dia malu, tapi hadir di majelisnya Nabi SAW dan Allah malu kepadanya. Allah memberikan kebaikan-kebaikan kepadanya. Adapun yang ketiga, ya, dia berpaling dari majelisnya Nabi SAW, maka Allah pun berpaling darinya. Ya, maka kata Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, faman istahya minallahi istahyallahu minhu. Siapa yang malu kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala pun malu kepadanya. Wallahu jalla wa ala hayyun yuhibbul haya. Allah Subhanahu wa taala itu maha pemalu dan menyukai sifat malu. Wal wajibu ala abdillahil mu'min an yastahya min rabbih jalla wa ala qadri qurbihi minhu wa ilmihi bihi
wattila'ihi alaihi subhanah. Dan seorang mukmin, ya, seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, wajib baginya ya memiliki rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajib baginya memiliki rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Sesuai dengan kedekatannya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sesuai dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala tentang dia, ya. Sesuai dengan pengawasan Allah Subhanahu wa taala ya kepadanya. Jemaah sekalian, kalau kita dekat dengan seorang tokoh, kita dekat dengan seorang yang soleh, kira-kira gimana perangai kita, gimana sikap kita di hadapannya? Atau kalau dia tahu kita melakukan perbuatan yang buruk, malu nggak kita? Ya. Kalau dia ada di hadapan kita, orang yang berilmu, dia ada di hadapan kita, dia melihat kita, apa kita mau melakukan perbuatan yang tercela? Tidak kan? Kita tidak akan melakukannya. Kenapa tidak melakukan? Malu saya. Siapa yang lebih dekat dengan kita? Ya. Manusia atau Allah Subhanahu wa taala? Ya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an bahwa dia, Allah Subhanahu wa taala, akrab, lebih dekat dengan hambanya, dengan kita daripada urat leher kita. Dimanapun kita bersembunyi, tetap Allah Subhanahu wa taala melihat kita. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itu beliau katakan, ya wajib bagi seorang mukmin, ya wajib bagi seorang mukmin untuk memiliki rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala sangat dekat dengan kita. Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala seluk-beluk kita. Dia selalu mengawasi kita. Ya. Maka dengan demikian, ya, seorang mukmin itu, ya, dia selalu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Selalu mengedepankan apa-apa yang dicintai, yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada yang disukai oleh dirinya sendiri. Ya. Kemudian wa a'zamul haya'i wa aujabuhu wa ajalluhu qadran wa afdaluhu al haya'u min rabbil alamin wa khaliqul khalqil ajma'in. Ya. Sifat malu yang paling agung, yang paling mulia itu, yang paling utama itu adalah malu kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita. Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala kebutuhan kita. Semua kebutuhan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah taala menyebutkan di dalam, ya, meriwayatkan dalam kitabnya Az-Zuhud, demikian juga Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Syu'abul Iman, anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang laki-laki datang meminta, berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, meminta wasiat, ausini, berikan aku wasiat. Qal usika an tastahya minallahi kama tastahyi rajulan salihan min qaumik. Nabi sallallahu alaihi wasallam wasiatkan kepadanya, malulah engkau kepada Allah, ya, aku wasiatkan kepadamu, malulah engkau kepada Allah sebagaimana engkau merasa malu kepada orang soleh yang ada di kaummu. Ini jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masing-masing kita berusaha untuk menengok diri kita sendiri. Kalau kita bertemu dengan orang soleh yang ada di sekitar kita, di kaum kita, bagaimana perasaan kita kalau melakukan perbuatan yang tidak wajar, yang tidak pantas? Itu kita malu. Kenapa di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita tidak malu melakukan perbuatan dosa? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya beliau hafizahullah taala memberikan kepada kita tips, ya, bagaimana supaya sifat malu itu tumbuh di dalam hati kita.
Ya. Yang pertama kata beliau, supaya sifat malu itu tertancap di dalam hati kita, ru'yatu ni'matillahi tabaraka wa ta'ala alaika wa minnatihi wa fadlihi. Hendaklah kita senantiasa memperhatikan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah Dia berikan kepada kita. Ya. Memperhatikan segala nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah Dia berikan kepada kita. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengatakan dalam surah Ibrahim ayat ke-34, wa atakum min kulli ma sa'altumuhu. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan semua yang kalian minta kepadanya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan kalau kalian berusaha untuk menghitung-hitung nikmatku, nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Innal insana la zalumun kafar. Tapi sungguhnya manusia itu, mereka adalah benar-benar ya zalim dan mengingkari nikmat itu. Maka supaya ya tumbuh rasa malu kita dalam hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama ini kata beliau, perhatikan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Apakah ada selain Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan nikmat? Apakah ada selain Allah Subhanahu wa ta'ala yang memenuhi kebutuhan kita? Lalu kenapa kita tidak memiliki rasa malu berbuat dosa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Kita tidak malu untuk meninggalkan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita kerjakan. Yang kedua kata beliau hafizahullah ta'ala, ru'yatu taqsirika fi haqqihi wa qiyamuka bima yajibu lahu alaika subhanahu min imtithalil ma'mur wa talqil mahdzur. Perhatikan ya, kelalaian kita jemaah sekalian. Ya. Betapa sedikitnya kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa sedikitnya ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala jika dibandingkan dengan berbagai macam nikmat, kesenangan yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, satu nikmat saja, nikmat penglihatan yang Allah berikan kepada kita. Ibadah yang kita lakukan itu tidak bisa menutupi, tidak bisa membayar nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan ini. Ya. Nikmat sehat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Ya. Dan bandingkan dengan ya, apa yang kita lakukan dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Larangan-larangan Allah yang masih kita lakukan. Ini taksir. Banyak lalainya kita. Ya. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan semua kebutuhan kita. Ada yang kita minta diberikan oleh Allah, yang tidak kita minta pun diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kebutuhan kita. Tapi betapa lalainya kita dalam melakukan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan. Yang ketiga, ru'yatu ittila'ihi. Ya. Ru'yatu ittila'ihi 'alaika fi kulli halin wa fi ayyi waqtin minal awqat wa aina ma takun fahuwa la takhfa 'alaihi minka khafiyah. Perhatikan jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala itu selalu mengawasi kita. Dalam setiap kondisi kita dalam pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimanapun kita berada, kapanpun, Allah Subhanahu wa ta'ala selalu mengawasi kita. Lalu mengapa kita tidak malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Kita bersembunyi dari pandangan manusia untuk berbuat dosa, sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu melihat kita tidak malu. Dan ini tiga hal yang dikatakan oleh beliau hafizahullah ta'ala, selalu kita perhatikan, maka ini akan menumbuhkan
sifat malu kepada Allah di dalam hati kita. Ya. Jadi kebanyakan kita lebih malu kepada makhluk daripada malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata beliau fa hadhihi tsalatsah muharrikatun lil qulub. Ya. 3 perkara ini akan menggerakkan hati kita sehingga tumbuh rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mata maka al-qalbu mu'azziman li rabbih azza wa jalla muhibban lahu subhanahu aliman bittila'ihi wa ru'yatihi wa annahu la takhfa 'alaihi khafiyah taharraka al-qalbu haya'an minallahi jalla wa ala. Ya, ketika seorang itu dia benar-benar memahami, dia mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasinya, tidak ada yang tersembunyi ya dari pantauan Allah Subhanahu wa taala. Dia mencintai Allah Subhanahu wa taala, mencintai apa-apa yang disukai, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu ya hatinya ini akan tergerak dan terisi dengan rasa atau sifat malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita ingat apa yang tadi dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Laki-laki yang datang meminta wasiat, meminta nasihat kepada Nabi. Apa kata Nabi? Usika antastahya minallahi kama tastahi rajulan salihan min qaumik. Aku berwasiat kepadamu supaya ya memiliki rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana engkau malu kepada seorang yang soleh di tengah-tengah kaummu. Ya. Kalau kita malu kepada orang yang soleh, orang yang baik, orang yang kita segani, padahal dia makhluk, dia tidak memberikan kebutuhan-kebutuhan kita. Lalu kenapa kita tidak malu kepada Allah yang selalu memenuhi segala kebutuhan kita? Kita tidak malu kepada Allah yang telah menciptakan kita. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu tentang ya bahasan ini bahwa sifat malu itu adalah pangkal dari segala kebaikan. Ya, sifat malu itu adalah pangkal dari segala kebaikan. Sehingga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya kalau tidak lagi memiliki rasa malu, ya sudah, lakukan apa saja yang kau mau. Artinya orang-orang yang ya tidak memiliki rasa malu kepada manusia, tidak memiliki rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan melakukan apa saja, perbuatan dosa dia lakukan. Ya, dan kita menyaksikan, kita mendapati di zaman kita sekarang ini ya, orang-orang yang sudah kecil ya rasa malunya, bahkan ada yang memang sudah sama sekali tidak punya rasa malu. Dia mengumbar, menceritakan perbuatan-perbuatan dosa yang dia lakukan, waliyadzubillah. Nah, ini masuk dalam ancaman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mujahir. Allah Subhanahu wa taala melaknat al-mujahir. Apa itu mujahir? La'anallahu al-mujahirin. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang yang mujahir. Orang-orang yang menampakkan perbuatan dosanya. Terang-terangan melakukan perbuatan dosa. Termasuk dalam mujahir, dia melakukan perbuatan dosa sembunyi-sembunyi, ya, tidak dilihat oleh manusia, sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Besok harinya dia ceritakan dengan penuh kebanggaan. Ya. Ini termasuk mujahir, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semua pasti punya aib. Ya, kita semua pasti punya aib. Apa-apa yang telah ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sekali-kali kita membukanya. Ya, beristighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan-perbuatan dosa yang telah kita lakukan. Ya.
Taib jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kira ini yang bisa kita pelajari pada malam hari ini. Mudah-mudahan ya bermanfaat bagi kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang memiliki sifat malu, ya, terutama malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Dan demikian, wallahu a'lam. Akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله